Yang pertama, home. Paste memiliki fungsi untuk menempelkan teks atau objek hasil copy atau cut ke lembar kerja. Cut memotong untuk memindahkan teks atau objek. Copy menyalin atau mengcopy teks atau objek. Format painter menyalin format halaman untuk digunakan di halaman lain. Font termasuk ribbon group yang terdiri atas berbagai ikon untuk mengatur font, mulai dari jenis, ukuran, warna, efek, dan lain-lainnya. Font untuk memiliki jenis dan gaya font sesuai nama yang telah tersedia. Font size untuk mengatur ukuran font sesuai ukuran yang Anda inginkan. Bold untuk membuat font tebal pada huruf. Italic untuk membuat font miring pada huruf. Underline untuk memberikan garis bawah pada teks atau huruf. Strike through untuk memberikan efek coretan pada teks. Subscript untuk membuat format pangkat berada di bawah. Superscript untuk membuat format pangkat berada di atas. Text effect and typography untuk membuat atau mengubah teks dengan berbagai pilihan efek. Text highlight color untuk memberikan semacam efek stabilo berwarna pada teks. Font color untuk memberikan maupun mengubah warna pada teks. Change case untuk mengubah dan menyesuaikan pengguna huruf kapital pada teks. Clear all formatting untuk menghapus format pengaturan yang telah diterapkan pada teks. Increase font size untuk menambah atau memperbesar ukuran huruf. Decrease font untuk mengurangi atau memperkecil ukuran huruf. Yang kedua, insert. Cover page, icon yang digunakan untuk menyisipkan halaman cover dalam dokumen. Blank page, icon yang digunakan untuk menambahkan halaman kosong atau blank ke dalam dokumen. Page break, icon pemisah halaman atau digunakan untuk memberikan sekat antar halaman secara cepat. Ini berguna untuk membuat penomoran halaman yang berbeda. Table, ribbon group yang digunakan untuk membuat tabel pada dokumen. Illustration, ribbon group yang berisi berbagai fungsi untuk menyisipkan gambar, bentuk icon model 3D, smart art, chart, dan lainnya. Picture, untuk menyisipkan gambar dari perangkat komputer maupun via online ke dalam dokumen. Shapes, untuk mengisipkan berbagai macam bentuk mulai dari garis, bintang datar, gambar panah, hingga beragam flowchart. Icon, untuk menggunakan icon berupa komunikasi visual dengan bentuk simbol 3D models, untuk menyisipkan mode 3D dari perangkat komputer maupun stok online. Smart art, untuk membuat berbagai bentuk tabel struktural ke dalam dokumen. Chart, untuk membuat berbagai macam grafik dengan berbagai bentuk data. Screenshot, untuk mengambil tangkapan layar jendela dokumen. Add-in, suatu program yang dilampirkan ke Microsoft Word untuk memberikan fungsi lintas tambahan. Online video, untuk menemukan atau menyisipkan video dari berbagai sumber online. Yang ketiga adalah backlight. Margin kertas bagian kiri, kanan, bawah, dan atas. Orientation icon memungkinkan Anda untuk mengatur halaman terbentuk bidang portrait maupun landscape. CS icon, perintah untuk mengatur ukuran kertas dengan berbagai jenis ukuran. Columns, untuk mengatur atau mengubah kolom teks menjadi 1, 2, atau lebih kolom teks. Breaks icon, perintah yang digunakan untuk menghentikan dan menambahkan halaman baru sesuai kebutuhan. Line number, untuk menambahkan nomor urut untuk setiap baris teks di lembar kerja. High annotation, untuk memberikan tanda hubung pada teks baik secara manual dan otomatis. Yang keempat, reference. Table of contents, icon perintah yang digunakan untuk membuat tabel daftar isi pada dokumen secara otomatis maupun manual. Add text, icon perintah untuk menambahkan heading baru pada daftar isi. Fontnet merupakan perintah yang berisi sekumpulan fungsi untuk membuat catatan kaki pada bagian bawah dokumen. Insert fontnet, perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada margin di bawah bagian bawah suatu dokumen. Insert endnote, perintah ini digunakan ikon yang digunakan untuk menambahkan kutipan sumber serta nama penulis untuk di akhir bab atau halaman. Next footnote, perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk berpindah ke footnote terbaru. Song notes, perintah ini merupakan ikon yang digunakan untuk menampilkan lokasi catatan footnote maupun endnote. Result, perintah yang berfungsi untuk mencari definisi, gambar, serta informasi dari teks yang telah dipilih dari sumber internet atau secara online. Search, perintah yang salah satu ini berada pada menu reference dan ribbon result
merupakan perintah yang berfungsi untuk mencari informasi dari teks dokumen melalui sumber online. Yang kelima adalah My Links. Create ribbon group yang berada pada menu My Links. Create berfungsi untuk membuat amplop, surat maupun label dengan beberapa pilihan ukuran dan bentuk sesuai keinginan penggunanya. Envelopes perintah untuk membuat dan mengatur format surat pos meliputi info pengirim, menerima surat dan akurat surat. Labels perintah untuk menambahkan dan mengatur label ke dalam pos surat. Ini menjelaskan mengenai isi dari surat yang dibuat. Start Mail Mark ribbon group atau submenu yang berada pada menu My Links. Start Mail Mark berfungsi untuk membuat surat mulai dari sampul isi dan bagian-bagian lainnya. Start Mail Mark perintah atau bagian yang berfungsi untuk mengelola bentuk dari pos surat atau email yang akan dibuat untuk dikirim ke banyak orang. Select Description pemerintahan yang berfungsi untuk membuat daftar penerimaan surat. Edit Recipients List perintah untuk mengedit daftar penerima surat. Yang keenam, Review. Proofing ribbon group pada menu review yang berfungsi untuk mengatur dan mengoreksi ejaan, tata bahasa, dan penggunaan kamus pada bahasa yang digunakan dokumen. Spelling dan grammar. Icon perintah yang digunakan untuk melakukan pengecekan ejaan dan tata bahasa yang salah. Treasure icon perintah yang digunakan untuk mencari bersama kata atau melihat sugesti dari kata yang sedang diseleksi, biasanya dengan memilih kata yang sering digunakan sehingga kalimat akan mudah dipahami. Word count icon perintah ini yang digunakan untuk menghitung atau melihat jumlah halaman, kata dan karakter berspasi atau tidak serah, jumlah paragraf dan barisnya. Space ribbon group yang satu ini yaitu sub menu space berfungsi untuk mengucapkan kata atau teks yang diseleksi. Read aloud icon perintah yang berfungsi untuk mengucapkan teks atau kalimat yang dipilih berupa suara dari sistem Microsoft ini. Hampir sama dengan fitur terjemah Google, penggunaan dapat mengatur kecepatan membaca mengucapkan teks atau kalimat. Yang ketujuh, View. Page Movement submenu ribbon yang digunakan untuk mengatur perpindahan halaman ketika lembar kerja di dokumen di scroll dalam bentuk vertikal atas bawah dan sebaliknya maupun horizontal ke kanan kiri. Vertikal icon yang berfungsi untuk menggulir halaman ke atas dan ke bawah untuk berpindahan antara halaman. Side by side icon yang berfungsi untuk berpindahan antar halaman dengan menggulir ke samping kanan dan kiri. Show submenu ribbon yang digunakan untuk mengaktifkan ruler, grid line, serta panel navigasi. Ini akan mempermudah pengguna sebagai alat bantu lembar kerja. Ruler icon perintah yang digunakan untuk memunculkan atau menyembunyikan penggaris dalam lembar kerja sebagai alat bantu untuk mengukur atau menyusun tata letak teks dan dokumen. Grid lines icon perintah yang digunakan untuk memunculkan atau menyembunyikan garis peta atau grid sebagai alat bantu dalam menyesuaikan objek pada dokumen. Navigation pane icon perintah yang digunakan untuk menampilkan panel navigasi sebagai alat bantu untuk pencarian teks, judul, objek maupun halaman dalam dokumen. Zoom submenu yang berfungsi sebagai alat bantu zooming baik memperbesar maupun memperkecil tampilan lebar kerja sesuai kebutuhan. Zoom icon perintah yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog. Zoom digunakan untuk mengatur tingkat perbesar dan tampilan dokumen. 100% icon yang digunakan untuk menentukan perbesar tampilan dalam ukuran 100% atau normal one page. Icon digunakan untuk menampilkan dokumen dalam tampilan satu halaman saja. Multiple page icon perintah yang digunakan untuk menampilkan dokumen dalam banyak halaman. Page width icon perintah yang digunakan untuk menampilkan halaman dalam tampilan lebar yang lebih maksimal ke ukuran layar komputer atau laptop. Kurang dan lebihnya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Kami mengundurkan diri. Terima kasih sudah menonton video ini.